Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Rahmawati. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan akuntansi, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi itu sendiri merupakan keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam melakukan kegiatan ekonominya. Lembaga ekonomi yang dimaksud adalah berupa pedoman, aturan, atau kaidah yang dipergunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada beberapa jenis-jenis sistem ekonomi. Jenis sistem ekonomi yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ekonomi kapitalis disebut juga sebagai sistem ekonomi liberal, yaitu sistem ekonomi yang kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat dipengaruhi atau dikuasai oleh pemilik kapital atau modal. Ciri-ciri dari sistem ekonomi ini yang pertama, penjaminan atas hak milik perseorangan, di mana dalam hal ini setiap orang memiliki kebebasan memiliki alat-alat produksi. Yang kedua, mementingkan diri sendiri atau self-interest. Dalam hal ini, adanya kebebasan berusaha dan bersaing dengan cara apapun. Ciri yang ketiga yaitu pemberian kebebasan penuh, di mana para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksi, didorong oleh motif mencari keuntungan sebesar-besarnya. Yang keempat, persaingan bebas atau free competition, di mana dalam sistem kapitalis persaingan antar pelaku ekonomi di masyarakat dimungkinkan. Persaingan dapat terjadi antar penjual yang dapat memberikan kualitas terbaik kepada pembeli. Ciri yang kelima, harga sebagai penentu atau price system, di mana harga dibentuk di pasar bebas yang dibentukkan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam kondisi apapun, negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap pasar. Ciri yang keenam, peran negara minimal. Pada sistem ekonomi ini, mekanisme pasarlah yang satu-satunya diyakini baik dan boleh bekerja di pasar. Negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis atau liberal yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, dan Prancis. Jenis sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis terpusat atau komando, di mana sistem ekonomi ini adalah sebagian besar barang-barang modal atau faktor produksi dikuasai oleh negara yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan. Pada sistem ekonomi ini dilandasi oleh falsafah kolektivisme dan organisme. Kolektivisme adalah ajaran yang menyatakan bahwa setiap orang adalah warga masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat adalah sebuah kesatuan tersendiri, maka kepentingan masyarakat harus lebih dahulu diutamakan. Sedangkan organisme adalah pandangan bahwa selain kepentingan dan kebutuhan masyarakat, negara sebagai sebuah kesatuan juga memiliki kepentingan dan kebutuhan. Oleh karena itu, negara sebaiknya berperan besar dalam sistem ekonomi untuk menjamin pemenuhan kepentingan dan kebutuhan setiap warga negara. Ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis adalah yang pertama, seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh negara, tidak ada usaha swasta. Negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama atau kolektif semua faktor produksi. Yang kedua, jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi ditentukan oleh Badan Perencana Ekonomi Pusat yang dibentuk pemerintah. Dalam hal ini, produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau production for needs. Ciri yang ketiga, harga dan distribusi barang ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah. Negara melakukan perencanaan yang ketat untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam sistem ini, mekanisme pasar tidak lagi berlaku karena negara yang menentukan semua harga. Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis yaitu Cina, Korea Utara, dan Kuba. Jenis sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini merupakan campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dalam hal ini, pemerintah ikut campur tangan dalam kehidupan masyarakat, namun tidak menghapuskan kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Setiap negara menerapkan sistem ekonomi campuran yang berbeda-beda. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah juga dapat mengatur, mengawasi, menstabilkan,
dan memajukan ekonomi nasional secara keseluruhan, dengan mendorong atau menumbuhkan inisiatif swasta. Keterlibatan pemerintah dalam sistem ekonomi campuran yang pertama yaitu membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Misalnya, peraturan mengenai UMR ditetapkan agar para pekerja diberikan upah yang wajar dan layak sehingga dapat mencukupi berbagai kebutuhan pokok. Yang kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi antara kebijakan fiskal dan moneter. Secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial. Banyak negara yang sudah menerapkan sistem ekonomi campuran, di antaranya Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura. Sistem ekonomi Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, para pemimpin Indonesia berusaha merumuskan kembali sistem ekonomi Indonesia yang dianggap ideal dengan kondisi bangsa. Muhammad Hatta mengemukakan sebuah konsep sistem ekonomi kerakyatan. Tetapi karena gejolak politik yang membuat Presiden Soekarno sangat berkuasa, maka Indonesia menerapkan sistem ekonomi etatisme. Setelah rezim Orde Lama ditumbangkan, pemerintah Orde Baru bersandar pada trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Meskipun pemerintah selalu mengklaim dirinya tidak menerapkan sistem ekonomi kapitalis, tetapi pada praktiknya Indonesia telah melakukan berbagai liberalisme ekonomi yang tidak berpihak pada ekonomi rakyat. Saat ini, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia bersifat dualisme. Pada satu sisi, pemerintah mengambil kebijakan ala sistem kapitalisme, tetapi sebagian besar rakyat mempraktikkan sistem ekonomi kerakyatan. Kenyataan model dualisme ekonomi ini berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan penyusunan strategi pembangunan. Sudah seharusnya kita menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila digali berdasar pemikiran bahwa sistem ekonomi terkait dengan ideologi, sistem nilai, dan sosial budaya masyarakat di mana sistem itu dikembangkan. Ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila itu sendiri, yang pertama, koperasi sebagai soko guru perekonomian. Yang kedua, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial, dan moral. Yang ketiga, adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial. Yang keempat, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Yang kelima, adanya keseimbangan antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi pelaksanaan kegiatan ekonomi. Oke teman-teman, saya rasa sekian penjelasan dari saya mengenai sistem ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.